bertemu bertatap muka langsung di gereja, tapi kita tetap satu hati di dalam Tuhan, mau mengucap syukur, mau bersekutu dan memuji Tuhan bersama. Yuk kita angkat satu pujian sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari ini harinya hari Tuhan. Tapi kita biasanya hari Minggu itu lebih hari dimana kita semua berkumpul, bersekutu bersama dengan Tuhan. Jadi mari sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita mau lipat tangan kita, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, mau jadi di dalam nama Tuhan. Tuhan berkati hati, pikiran kami, hati dan pikiran kami fokus dan tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, Karin mau tanya nih, siapa di sini yang kalau bangun pagi selalu berdoa? Angkat tangannya, mana? Siapa di sini juga yang kalau makan, sehabis makan selalu berdoa? Tidak lupa berdoa maksudnya Karin. Angkat tangannya. Oh ada. Pintar. Jadi adik-adik, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Saat kita tidur, saat kita bangun tidur, saat kita mau makan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita sepanjang hari kita. Jadi kita harus bersyukur ya kepada Tuhan. Nah kita mau menyanyikan satu lagu lagi, judulnya Bersyukur Kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Bersyukur
Iya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi saat ini kan masih COVID nih, kita masih tinggal di rumah. Kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang hari ini. Mari kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semuanya sudah siap ya. Mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hati, pikiran kami, agar kami bisa memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kali ini Kak Srinov akan membawakan cerita kita di hari Minggu ini. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang seseorang yang ingin pulang ke tanah Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Adik-adik, kira-kira masih ingat gak nama seseorang tersebut siapa? Ya, betul, namanya ialah Bapak Nehemia. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Bapak Nehemia bisa sampai di tanah Israel. Maka ketika Bapak Nehemia sampai di tanah Israel, dia tidak membuang-buang waktu adik-adik. Dia langsung bergegas mengumpulkan orang-orang Israel, kemudian memimpinnya untuk membangun tembok Yerusalem. Adik-adik, ayo kita bantu Bapak Nehemia untuk membangun tembok. Di sini kakak udah siapin batu yang akan kita susun satu persatu sehingga membentuk tembok yang besar dan tinggi. Ayo kita susun bersama-sama. Nah, ini kita susun di sini. Kita susun lagi. Kita susun lagi di sini. Supaya membentuk tembok yang tinggi dan besar. Kita susun bersama-sama ya. Stop, berhenti membangun tembok. Adik-adik, ternyata pada saat orang-orang Israel membangun tembok, ada orang-orang lain yang mengganggu. Mereka tidak suka orang-orang Israel berhasil membangun temboknya. Maka mereka mengejek orang-orang Israel dan berusaha menghentikan proses pembangunan temboknya adik-adik. Adik-adik, akibat adanya peristiwa tersebut, orang-orang Israel menjadi sedih karena ada gangguan itu. Mereka terpaksa menghentikan proses pembangunan tembok Yerusalem. Melihat situasi yang demikian, akhirnya Bapak Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus menyertai rakyat Israel sehingga pembangunan tembok pun dapat dilanjutkan kembali adik-adik. Yuk kita bantu lagi Bapak Nehemia untuk dapat melanjutkan pembangunan tembok Yerusalemnya. Kita susun lagi batu besarnya sehingga menjadi tembok yang besar dan tinggi. Nah, ini kita tempel di sini ya. Nah, ini kita susun di sini. Satu lagi. Nah, ini kita susun di sini. Hore, akhirnya tembok Yerusalem bisa dibangun hingga selesai. Puji Tuhan, Dia sudah menolong kita. Adik-adik, orang-orang Israel sangat bersuka cita karena temboknya dapat dibangun hingga selesai dengan baik. Semua itu berkat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Tanpa Tuhan, semua itu tidak bisa dilakukan hingga pembangunan tembok bisa diselesaikan dengan baik. Maka, untuk mengucapkan rasa syukur orang-orang Israel kepada Tuhan, mereka membentuk kelompok paduan suara untuk melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Di sini ada gambar orang-orang Israel
membentuk paduan suara sehingga mereka bisa melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kelompok paduan suara tadi dibentuk sama Bapak Nehemia menjadi 2 kelompok besar. Ada yang berjalan ke kanan dan ada yang berjalan ke kiri. Ada yang menyanyi dan ada juga yang memainkan alat-alat musik. Mereka semua berjalan di atas tembok Yerusalem. Wah, adik-adik, perayaan atas selesai tembok Yerusalem itu berlangsung dengan sangat meriah. Seluruh rakyat Israel menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan sebab Tuhan sangat baik kepada mereka. Begitu juga Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, apakah kalian mau memuji dan memuliakan Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan? Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti sangat mau dan bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Kita akan ke ayat hafalan. Ayo dibuka Alkitabnya, kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis pada Ulangan 30 ayat yang ke-9a. Ayo kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Kita baca bersama-sama sekali lagi adik-adik. Ulangan 30 ayat 9a. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Ayo, Alkitabnya ditutup, kita akan berdoa. Doa penutup yang akan dipimpin sama Kakak Srinov. Ayo, sikap doa yang betul bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur buat segala berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Kiranya ampunilah kami akan kesalahan dan dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu.